Performa gemilang kiper Persib Bandung Teja Pakualam di kompetisi Super League 2025 hingga 2026 ternyata belum cukup untuk membawa kembali memperkuat timnas Indonesia. Meski tampil konsisten sepanjang musim, nama Teja tidak masuk dalam daftar pemain yang dipanggil pelatih anyar skuad Garuda John Herman untuk agenda FIFA Series 2026. Keputusan tersebut pun memunculkan tanda tanya di kalangan penggemar sepak bola tanah air. Pasalnya, Teja Pakualam tengah menunjukkan penampilan impresif bersama Persib Bandung dalam beberapa pekan terakhir. Persib bahkan sempat mencatatkan tren positif dengan 6 pertandingan beruntun tanpa kebobolan. Catatan tersebut akhirnya terhenti saat Maung Bandung menghadapi Persebaya Surabaya pada pekan ke-24 Liga ketika gawang Teja harus kebobolan 2 gol. Meski demikian, statistik Teja sepanjang musim ini tetap terbilang sangat solid. Berdasarkan data dari iLeague ID, dari total 21 pertandingan yang dijalaninya, Teja berhasil mencatatkan 14 clean sheet atau nil bobol. Catatan tersebut menjadikannya sebagai kiper dengan jumlah clean sheet terbanyak di kompetisi Super League musim ini. Tidak hanya itu, dari seluruh pertandingan tersebut Teja hanya kebobolan 10 gol. Sementara, total kebobolan Persib Bandung musim ini tercatat sebanyak 13 gol. Statistik ini bahkan melampaui rekor pribadi Teja pada musim 2021 hingga 2022 ketika ia mencatatkan 13 clean sheet sepanjang kompetisi. Terbaru, Teja kembali menambah catatan nirbobolnya setelah Persib Bandung meraih kemenangan 3-0 atas Persik Kediri. Hasil tersebut membuat jumlah clean sheet yang dikoleksi Teja musim ini bertambah menjadi 15 kali. Melihat performa konsisten tersebut, banyak pihak sebelumnya memprediksi bahwa Teja berpeluang kembali mendapatkan panggilan ke timnas Indonesia. Namun kenyataannya berbeda. Dalam daftar Garuda Keling yang diumumkan John Herman pada Senin 9 Maret 2026, nama Teja Pakualam tidak tercantum dalam skuad sementara timnas Indonesia. Sebagai gantinya, Herman justru memanggil 5 penjaga gawang lainnya yakni Emil Audero, Martin Paes, Nadio Argawinata, Cahya Supriyadi, serta Hernando Ari untuk memperkuat posisi penjaga gawang skuad Garuda. Persija Jakarta menjadi klub yang paling banyak menyumbangkan pemain ke dalam skuad sementara timnas Indonesia jelang agenda FIFA Series 2026. Tercatat ada 6 pemain Macan Kemayoran yang mendapat pemanggilan dalam daftar Garuda Keling yang diumumkan PSSI.
PSSI secara resmi merilis daftar 41 pemain yang masuk dalam skuad sementara skuad Garuda melalui akun media sosial resminya. Daftar tersebut merupakan pemanggilan perdana pelatih kepala baru timnas John Herman sejak ditunjuk menukangi skuad Garuda. Komposisi pemain yang dipanggil kali ini cukup beragam. Sang pelatih memadukan sejumlah pemain senior, pemain diaspora yang merumput di luar negeri, hingga talenta muda yang tengah bersinar di kompetisi domestik. Dari total 41 pemain yang dipanggil, Persija Jakarta tercatat menjadi klub dengan kontribusi pemain terbanyak. Ada 6 pemain Macan Kemayoran yang dipanggil memperkuat tim Merah Putih. Di lini pertahanan terdapat nama Doni Tripamungkas dan kapten tim Persija Rizky Ridho. Selain itu, ada pula Fajar Faturrahman yang menjadi wajah baru dari skuad Macan Kemayoran yang turut mendapatkan kesempatan bergabung dengan timnas. Sementara, di sektor lini tengah, 2 pemain Persija yang mendapat panggilan adalah Jordi Amat dan Witan Sulaiman. Adapun di lini depan terdapat nama Mauro Gisra, striker muda yang baru didatangkan Persija pada paruh musim kompetisi 2025 hingga 2026. Di sisi lain, rival Persija, Persib Bandung juga menyumbangkan beberapa poin ke timnas Indonesia. Maung Bandung tercatat mengirim 3 pemain yakni Eliano Rangers, Mark Locke, serta Beckham Putra. Tim Merah Putih sendiri dijadwalkan menjalani pertandingan pertama pada ajang FIFA Series 2026 dengan menghadapi Saint Kitts and Nevis pada 27 Maret mendatang. Laga tersebut akan menjadi ujian awal bagi skuad Garuda di turnamen internasional tersebut. Selanjutnya, Rizky Ridho dan kolega akan melakoni pertandingan kedua pada 30 Maret. Pada laga tersebut, tim Merah Putih akan menghadapi pemenang dari pertandingan antara Bulgaria dan Kepulauan Solomon. Persija Jakarta menegaskan belum menyerah dalam persaingan perebutan gelar juara BRI Super League 2025 hingga 2026. Meski persaingan di papan atas semakin ketat, Macan Kemayoran masih percaya peluang untuk menjadi juara tetap terbuka dengan syarat mampu tampil maksimal dalam 10 pertandingan tersisa. Saat ini Persija menempati peringkat ketiga klasemen sementara dengan koleksi 51 poin. Tim asuhan Mauricio Souza tertinggal 6 poin dari Persib Bandung yang berada di puncak klasemen, serta terpaut 2 poin dari Borneo FC Samarinda yang menempati posisi kedua. Selisih 6 poin dari pemuncak klasemen tentu bukan situasi yang mudah bagi Persija. Jarak tersebut dinilai cukup menantang, terlebih tekanan untuk terus meraih kemenangan semakin besar menjelang akhir musim. Meski demikian, kubu Macan Kemayoran menegaskan belum akan mengibarkan bendera putih dalam perburuan gelar. Direktur Persija Jakarta Muhammad Prapanca menyampaikan bahwa peluang untuk menjadi juara masih tetap terbuka.
Ia menegaskan bahwa Jordi Amat dan rekan-rekannya harus mampu tampil konsisten serta menghindari kehilangan poin dalam 10 laga yang tersisa. Hal senada juga disampaikan Direktur Olahraga Persija, Bambang Pamungkas. Menurut legenda hidup Persija yang akrab disapa BP itu, situasi klasemen Super League masih sangat mungkin berubah hingga akhir kompetisi. BP menilai peluang Persija untuk meraih posisi puncak bukanlah sesuatu yang mustahil, selama tim mampu menjaga performa dan meraih hasil maksimal di setiap pertandingan. Lebih lanjut, Bambang Pamungkas menegaskan bahwa manajemen bersama tim pelatih akan melakukan evaluasi menyeluruh guna memastikan tim tampil lebih solid. Evaluasi tersebut dilakukan agar target menyapu bersih 10 pertandingan tersisa dapat tercapai dan menjaga asa Persija dalam perburuan gelar juara musim ini. Laga lanjutan Super League di bulan Ramadan dipastikan berlangsung sengit. Laga tunda pekan ke-21 akan mempertemukan Borneo FC Samarinda melawan Persib Bandung di Stadion Segiri pada Minggu 15 Maret 2026. Pertandingan ini diprediksi menjadi salah satu duel paling krusial musim ini karena kedua tim tengah bersaing ketat di papan atas klasemen sementara. Bermain di kandang sendiri memberi peluang besar bagi Borneo FC untuk memangkas selisih poin dari Persib. Kemenangan di hadapan publik Samarinda bisa menjadi momentum penting bagi tim berjuluk Pesut Etam untuk terus menekan rivalnya dalam perebutan posisi puncak klasemen. Kepercayaan diri skuad Borneo FC juga tengah meningkat setelah meraih kemenangan telak 5-1 atas Persebaya Surabaya pada laga sebelumnya yang juga digelar di Stadion Segiri. Hasil tersebut menjadi suntikan moral bagi para pemain sebelum menghadapi Persib. Atmosfer pertandingan diperkirakan semakin panas karena mempertemukan dua tim yang sama-sama tampil impresif sepanjang musim. Penjaga gawang Borneo FC, Nadio Argawinata, mengakui kemenangan besar atas Persebaya memberikan energi positif bagi timnya.
Dirinya berharap tren positif tersebut dapat berlanjut saat menghadapi Persib. Menurut Nadio, laga melawan Persib memiliki nilai prestis tinggi. Dirinya menilai pertandingan ini bukan sekedar perebutan 3 poin, tetapi juga menjadi ajang pembuktian dua tim yang sama-sama memburu posisi terbaik di klasemen. Nadia juga menekankan pentingnya kesiapan mental dalam menghadapi laga besar tersebut. Menurutnya, selain strategi dan taktik, mentalitas pemain akan sangat menentukan hasil akhir pertandingan. Lebih lanjut, Nadio menilai duel melawan Persib akan menjadi ajang pembuktian karakter para pemain di lapangan. Dirinya meyakini tim dengan mental paling kuat akan keluar sebagai pemenang.